Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, siapa atau apa ya yang sebenarnya ngendaliin harga-harga barang, suku bunga KPR, atau bahkan ada nggaknya lowongan kerja? Jawabannya, ternyata ada di dua kekuatan ekonomi yang luar biasa besar, tapi seringkali nggak kelihatan. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, lihat gambar-gambar ini. Ada gerobak yang penuh sama uang cuma buat beli beberapa bahan makanan. Atau uang kertas dengan nilai 100 miliar dolar, tapi harganya hampir nol. Ini bukan adegan film loh, ini hiperinflasi, kondisi nyata di mana uang secara dramatis kehilangan nilainya. Nah, ini yang bikin kita mikirkan, kenapa sebuah negara nggak bisa langsung aja cetak uang yang banyak buat nyelesain masalahnya, misalnya buat ngentasin kemiskinan. Oke, kita masuk bagian pertama, saat uang menjadi tak berharga. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus paham dulu kenapa uang itu bisa jadi nggak ada harganya. Ini semua tentang menjaga keseimbangan jumlah uang yang beredar. Sebuah permainan yang resikonya tinggi banget buat mencegah ekonomi jadi kacau. Jawaban sederhananya tuh begini, kalau terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat sementara barang dan jasa yang tersedia jumlahnya segitu-gitu aja, yang terjadi adalah inflasi. Harga-harga bakal naik terus, dan nilai setiap lembar uang di dompet kita jadi makin turun. Nah, sebaliknya juga sama bahayanya. Kalau uang yang beredar malah terlalu sedikit, ekonomi bisa melambat drastis. Ini bisa menyebabkan resesi, banyak bisnis bisa gulung tikar, orang-orang kehilangan pekerjaan, dan daya beli masyarakat anjlok. Jadi, kuncinya benar-benar ada di keseimbangan. Oke, kita lanjut ke bagian 2. Jadi siapa dong yang tugasnya jaga keseimbangan ini? Nah, kenalan yuk sama pemain pertama kita, Bank Sentral, dengan senjata andalannya yang disebut kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter itu apa sih? Gampangnya, ini tuh semua jurus yang dikeluarin sama Bank Sentral buat ngatur jumlah uang yang beredar dan kondisi kredit. Tujuannya cuma satu, menstabilkan ekonomi. Nah, yang menarik adalah cara mereka melakukannya. Bank Sentral itu punya 4 alat utama. Contohnya, lewat operasi pasar terbuka. Mereka bisa jual beli surat berharga buat nyuntik atau nyedot uang dari sistem. Mereka juga bisa mainin tingkat diskonto, yang intinya adalah suku bunga acuan yang nantinya ngaruh ke cicilan kita. Terus ada cadangan wajib, buat ngatur berapa banyak uang yang harus disimpan bank. Dan aturan kredit selektif, buat ngontrol gampang susahnya orang dapat pinjaman. Sekarang kita ke bagian 3, kekuatan anggaran pemerintah. Bank Sentral itu nggak main sendirian. Sekarang, mari kita sambut pemain kedua yang nggak kalah kuatnya, pemerintah, dengan kendalinya atas anggaran negara lewat kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu cara pemerintah memakai pemasukan negara yang sebagian besar dari pajak dan pengeluarannya untuk ngasih pengaruh ke ekonomi. Ini semua tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, atau yang kita kenal sebagai APBN. Alat-alat utama pemerintah ini sebenarnya kita semua udah familiar. Pertama, pajak. Bisa dinaikin atau diturunin buat ngaruhin jumlah uang di kantong kita. Kedua, belanja pemerintah. Ini uang yang dipakai buat bangun jalan, sekolah, dan bayar layanan publik. Dan yang terakhir, utang pemerintah, yaitu cara minjam duit buat ngebiayain semua pengeluaran itu. Oke, biar makin jelas dan nggak ketuker, jadi kebijakan moneter itu yang pegang Bank Sentral, mainannya suku bunga dan jumlah uang beredar. Sementara kebijakan fiskal itu dipegang sama pemerintah, alatnya ya pajak dan belanja negara. Dua pemain, dua set alat yang beda, tapi tujuannya sama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih, memadamkan api ekonomi. Yuk kita lihat gimana kedua set alat ini dipakai buat ngatasin masalah nyata kayak inflasi dan resesi. Tabel ini ngerangkum strateginya dengan sangat jelas. Coba lihat baris pertama. Pas terjadi inflasi, saat ekonomi lagi kepanasan, tujuannya adalah buat mendinginkan. Bank Sentral bakal nerapin kebijakan uang ketat, sementara pemerintah naikin pajak. Sebaliknya, pas resesi, tujuannya ya manasin lagi ekonomi. Bank Sentral pakai kebijakan uang longgar, dan pemerintah motong pajak atau nambahin belanjanya. Mari kita bahas kebijakan uang ketat buat ngelawan inflasi. Intinya adalah bikin uang jadi lebih mahal dan langka. Bank Sentral naikin suku bunga biar kita lebih terdorong buat nabung daripada belanja. Mereka juga jualan surat berharga buat nyedot kelebihan uang dari peredaran. Nah, sekarang gimana kalau ekonomi lagi lesu? Kita butuh kebijakan uang longgar. Ini kebalikannya. Bank Sentral bikin uang jadi lebih murah dan gampang didapat. Mereka nurunin suku bunga supaya pinjaman buat rumah atau mobil jadi lebih menarik, dan mereka beli surat berharga buat nyuntikin uang tunai ke sistem. Dengan harapan kita semua mulai belanja dan investasi lagi. Bagian 5, manajer tak terlihat di dompet Anda. Poin paling pentingnya adalah, kenapa sih ini semua penting buat kita?
Kebijakan moneter itu dampaknya langsung banget. Dia yang nentuin suku bunga KPR yang kita bayar dan bunga yang kita dapat dari tabungan. Jadi waktu bank sentral ngubah suku bunga acuannya, bank-bank tempat kita nabung atau minjem pasti bakal ngikutin. Sementara itu, kebijakan fiskal ngaruhnya gede banget ke keamanan kerja kita dan pajak yang kita bayar. Belanja pemerintah buat infrastruktur, misalnya, bisa buka banyak lapangan kerja. Dan tarif pajak, yaitu yang nentuin berapa banyak dari gaji kita yang bisa kita bawa pulang. Dan pada akhirnya, kedua kebijakan ini, moneter dan fiskal, bekerja sama untuk nentuin harga barang-barang yang kita beli sehari-hari. Tujuan utamanya adalah stabilitas harga, yang ngaruh ke harga belanjaan di pasar, harga bensin, dan semua hal lainnya. Jadi, kita udah lihat kan kedua set alat yang canggih ini. Ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir. Kalau kita punya semua perangkat ini, kenapa ya mencapai stabilitas ekonomi yang sempurna itu rasanya masih sulit banget?